Tentu saja kamu tahu, kita bisa membicarakan Smotrich dan seberapa besar dukungan terhadap kesepakatan itu atau tidak pada akhirnya. Kamu tahu masalah ini, seberapa rumit masalah ini akan menjadi untuk kampanye pemilu kita yang akan datang. Untuk Perdana Menteri yang kamu tahu, benar-benar mengusung kemenangan mutlak, kemenangan total. Dalam kata-katanya saat memasuki peran ini sekarang, orang-orang seperti ini keluar dan berkata, kamu tahu, itu adalah kebodohan. Itu menyebabkan lebih banyak sandera tewas. Seberapa besar masalah ini akan menjadi perhatian bagi kita. Saya tidak berpikir ini akan menjadi masalah besar dalam kampanye yang akan datang. Jika masih ada sandera yang tersisa di Gaza, itu baru akan menjadi masalah. Tapi sekarang semua sandera sudah keluar. Sayangnya, tidak semuanya keluar dalam keadaan hidup, tapi mereka semua sudah keluar. Tidak ada satu pun sandera Israel yang tersisa di Gaza hari ini, dan itu adalah hal yang baik. Ketika Smotrich mengatakan itu semua karena dirinya, tentu saja dia sedang berpolitik dan membesar-besarkan perannya sendiri. Tapi tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa tekanan militer dan dukungan dari Amerika Serikat bersama-sama, dukungan dari Presiden Trump maksud saya, kami berada di pinggiran kota Gaza, hampir masuk ke benteng terakhir Hamas, dan tiba-tiba ada kesepakatan, kan? Itu bukan kebetulan. Dan saya pribadi mengkritik orang-orang yang mengatakan kita seharusnya menyerah saja pada semua tuntutan Hamas. Maksud saya, mungkin kita bisa membebaskan sandera lebih awal, tapi kemudian kita akan punya Hamas di perbatasan yang menghadap ke komunitas kita di selatan. Kami sudah sebutkan bahwa semua kesepakatan itu hanya kesepakatan parsial. Tidak pernah ada kesepakatan penuh yang ditawarkan. Atau kesepakatan penuh yang berarti Israel menyerah. Dan beberapa orang mengatakan, kami seharusnya menyerah kepada kalian. Dan menurut saya, pemerintah mengambil keputusan yang sangat sulit ini dengan alasan yang jelas, dengan pendekatan yang terukur. Dan kemudian pada akhirnya mereka berhasil mengeluarkan semua sandera. Dan justru karena semua sandera berhasil dikeluarkan, sayangnya beberapa dari mereka sudah meninggal. Tapi menurut saya, untuk menjawab pertanyaan Anda dari sudut pandang politik dalam pemilu ini, saya tidak melihatnya sebagai isu utama. Silakan tambahkan pendapat. Saya sangat setuju. Saya ada di sana. Tekanan militer adalah faktor yang sangat diremehkan, yang pada akhirnya mengarah pada kesepakatan ini. Dan saat melihat Perdana Menteri dan jelas warisannya seputar semua ini. Hubungannya dengan Presiden Trump saat ini, yang mungkin akan menjadi inti dari kampanye pemilihannya, sekarang apa artinya ini bagi Perdana Menteri? Bagaimana dia menggunakan, Anda tahu, hubungannya dengan Amerika Serikat, keberhasilannya dengan Presiden Trump, Anda tahu, dibandingkan dengan situasi yang mungkin dia hadapi musim panas ini. Tidak begitu sederhana. Pertama-tama David, terima kasih atas pengabdianmu dan semua yang telah kamu lakukan di Gaza, mempertaruhkan dirimu sendiri. Kita semua jelas sangat berterima kasih kepadamu. Ratusan ribu pria bergabung dengan keluarga itu. Itu juga benar, ya. Sayangnya, di luar itu politik. Saya pikir Netanyahu akan menunjukkan bahwa dia politisi yang jauh lebih efektif daripada Smotrich. Ini saya setuju dengan Mark, masalah sandera ini untuk kelas sejarah, bukan kelas politik. Tapi di kelas politik, saya tidak yakin apakah Bezalel Smotrich mendapat nilai lulus di sini. Lihat, yang seharusnya dia katakan dalam wawancara adalah bahwa ini adalah keputusan yang sangat sulit. Saya mengambil keputusan berdasarkan prinsip di satu sisi perdebatan. Para sejarawan yang akan menentukan apakah saya benar. Tapi saya tentu saja memahami sisi lainnya. Dan tentu saja, saya seperti orang lain ingin melihat para sandera keluar dan sebanyak mungkin dari mereka keluar dalam keadaan hidup. Lalu kita bisa melanjutkan. Sebaliknya, dia justru menciptakan berita utama yang tidak perlu. Berita utama yang tidak diperlukan untuk dirinya sendiri yang bisa bertahan 1 atau 2 hari. Meskipun itu bukan hal utama, pada akhirnya ini adalah masa-masa akhir kampanye. Sedangkan untuk Netanyahu dan Trump, Netanyahu akan menjadi seorang politisi yang cukup lincah untuk memainkan situasi ini dengan cara apapun. Ketika hubungan dengan Donald Trump baik, kita melihat papan reklame raksasa di seluruh Tel Aviv dengan gambar jabat tangan itu dan dengan kata-kata dalam bahasa Ibrani, liga yang berbeda. Jika hubungan dengan Presiden Amerika Serikat buruk, kita juga tahu bagaimana Benjamin Netanyahu akan memainkan situasi itu. Saya tahu bagaimana membela Israel. Kalian butuh saya. Sebenarnya kalian butuh saya. Kalian benar-benar butuh saya, Dafka. Kalian butuh saya untuk saat seperti ini, untuk berhadapan dengan seorang Presiden Amerika dan mampu melawannya. Jelas dia ingin menyeimbangkan antara pesan itu dan tidak memusuhi Donald Trump saat ini. Dan para pemilih juga tidak ingin dia memusuhi Donald Trump saat ini. Tapi Netanyahu menurut saya akan tahu bagaimana mengatur keseimbangan itu. Ini bukan masalah yang berbahaya baginya. Masalah lain yang lebih berbahaya, terutama soal wajib militer bagi siswa Yeshiva Haredi. Masalah yang sangat-sangat berbahaya bagi Benjamin Netanyahu. Dia sangat paham soal itu. Itulah salah satu alasan mengapa dia mencoba mengalihkan topik dan mendorong serta akan terus mencoba mendorong kampanye ini ke arah yang berbeda. Pendapat Anda tentang hal ini adalah Perdana Menteri? Saya setuju dengan analisis Owen. Saya pikir dia benar sekali. Tapi saya memang berpikir seharusnya ada sesuatu yang bisa bernilai beberapa suara. Dan itu adalah jika Trump, seperti yang dibicarakan, datang ke Israel beberapa minggu sebelum pemilu dan menerima penghargaan Israel. Lalu mereka akan berpelukan dan berciuman. Dan Trump akan mengatakan hal-hal yang baik.
Itu mungkin bisa membantu dalam pemilu yang ketat. Itu bisa membantu. Dan apakah Trump, maksud saya, memang ada pembicaraan tentang ini. Apakah Trump masih berencana melakukan itu? Dan kita harus menunggu dan melihat. Masih ada hal-hal yang belum pasti dan kita harus menunggu. Itu benar. Netanyahu bisa menang dengan cara apapun. Dia bisa menang dengan membela Israel dan dia bisa menang dengan memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Amerika. Tapi kunjungan Trump tepat sebelum pemilu bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Saya ingin mengingatkan bahwa Presiden Clinton pernah melakukannya, mencoba melakukannya untuk Paris di masa lalu. Bukan pertama kalinya Presiden Amerika ikut campur dalam pemilu Israel. Dan kita masih belum tahu, kita akan terus memantau jika ada perkembangan. Anda tahu Presiden Trump mungkin akan memihak ke salah satu pihak, kita belum tahu. Duta Besar Reagan. Dan Owen Alterman, terima kasih sudah bersama kami hari ini di acara ini. Terima kasih.